Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan fakta dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Kang Ican, host podcast Persepsi Fakta. Di edisi yang spesial kali ini, lagi-lagi kita ingin viral dan bersama Bapak Dewan Viral. Ya, perjumpaan yang kesekian kalinya di podcast Fakta Banten bersama Kang Dede Rohana Putra, anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kota Cilegon, yang mungkin sudah sangat populer di mata kawan fakta, sangat familiar lah ya karena rekam jejaknya yang luar biasa meskipun masih muda. Apa kabar Kang Dede? Alhamdulillah baik Kang Ican. Teman-teman Fakta Banten, saya bahagia, senang pada hari ini bisa diskusi lagi, kita podcast ya. Mudah-mudahan bisa sharing-sharing berbagai informasi maupun problem-problem yang ada di Kota Cilegon maupun di Banten. Siap. Kawan fakta, kali ini kita ngobrol-ngobrolnya di jamu juga nih sama Kang Dewan Viral. Tapi posisinya kita minumnya air bening. Netral. Sehat. Karena menjelang tahun pemilu, kita menghadirkan warna netral saja. Bening-bening saja gitu ya. Dan memang pemilu ini kan kita harapkan semuanya jernih dan bening kan ya. Semuanya harus tertib, lancar, dan tidak memihak. Media kasihnya harus netral. Jadi kalau saya kasih nanti minuman warna biru, kirain tidak netral ya kan. Kalau putih tidak ada yang bisa mengklaim ini kalau air mineral kayak gini. Ya, kita buka soal netral, soal pemilu. Kang Dede Rohana, saya mau langsung serang aja nih. Mau langsung serang aja. Mau nyalon wali kota? Saya diminta dan didorong baik oleh masyarakat maupun oleh partai. Tapi ada syaratnya. Kalau mau wali kota, lo harus bisa ngamanin kursi yang sudah ada. Minimal ngamanin kursi provinsi sama kursi kota. Minimal. Kalau bisa naik kursi kotanya. Kalau nggak bisa jangan berharap nyalon wali kota, gitu kata DPP. Iya. Jadi maka saya ikhtiar tetap harus nyalon pemilu dulu. Nanti hasil dari pemilu tahun 2024 menjadi dasar pilwakot tahun 2024. Jadi Kang Dede bakal full time di 2024 ini untuk politik ya? Untuk politik. Kita nggak main setengah-setengah. Harus gaspol. Nyalon Dewan Provinsi lagi. Kita dorong kursi DPRD kotanya meningkat dari 4 ke 8, minimal 6 lah ya. Sekarang sih 6, hitungan saya sudah di tangan ya. Baru kita ngomongin wali kota. Ini luar biasa ternyata. Kalau mau nyalon wali kota, kursinya masih 4, misalnya provinsinya hilang, ya jangan bermimpi deh yang provinsi. Jadi karena ada berkesinambungan proses pemilu, proses pilkada itu ada tahapan di pemilu gitu. Pemilu ini kan kita setahun lagi. Persiapannya tentu udah luar biasa kelihatannya. Soalnya gambar Dede Rohana Putra calon wali kota ini udah bertebaran kawan fakta. Sudah bertebaran. Jadi langsung ya. Makanya saya pertanyaan pertama mau nyalon wali kota nih Kang Dede gitu. Gimana persiapannya memang sudah kalau dalam mantap partai itu ya. Jadi memang ada serangan darat, serangan udara gitu ya. Ada serangan laut misalnya. Nah, saya berasumsi sebelum serangan darat maka harus dikondisikan, dipastikan situasi aman. Maka harus diserang pakai serangan udara dulu. Ya, dari dalam media bermedsos atau billboard ya, itu bagian dari serangan udara dulu, kita cek ombak ya. Dengan pasang itu bagaimana harus masyarakat. Nah, baru tentu setelah itu kita persiapkan serangan daratnya, kaliber perang nih kan. Jadi minimal kemarin kita cek ombak dulu nih. Kita ngukur sejauh mana persepsi masyarakat, respon masyarakat terhadap billboard saya calon wali kota. Jadi ketika turun ke masyarakat kemarin dipanggilnya sudah Pak Wali apa? Pak Dewan. Sudah pada dipanggil sudah Pak Wali. Sudah dipanggil Pak Wali. 40% orang terpanggil Pak Wali. Berarti cek ombaknya sudah dapat nih. Sudah dapat ya. Sudah banyak yang mengenal, mengetahui bahwa saya calon wali kota. Wacana 2024 sudah hampir fix ini ya. Mantap sekali kawan fakta. Jadi Kang Dede Rohana ini masih muda. Usianya belum 40 tahun ya? Belum. Masih 36, 36, mau 37. 37 tahun, anggota DPRD Provinsi dengan suara terbesar di
Kota Cilegon. Terbesar banget karena 2 kali lipat. Kalau terbesar doang paling 1.000 2.000, ini 2 kali lipat dari yang lain. Hampir apa 27.000 ya? 27.000. 27.000 suara di pemilu 2019. Dan kesuksesan ini akan diulang di pemilu 2024. Ya, akan diulang, akan dilebihin lagi. Akan dilebihkan. Kalau cuma diulang doang belum maksimal. Tapi kalau diulangnya dilebihin lagi itu baru maksimal. Jadi biar mesin partai, konstituen, masyarakat maupun relawan makin semangat tuh, iya ternyata meningkat. Walaupun memang tentu tantangannya berbeda, lawannya berbeda, strategi berbeda ya, tapi kita siapin insya Allah. Partai memang sudah kasih sinyal restu atau secara apa namanya secara rakerwil, rakerwil itu secara resmi ya, dalam rapat kerja wilayah itu didorong bahwa kader internal harus maju di pilkada. Kita nggak mau lagi di pilkada mendorong kader eksternal, karena nyatanya kader eksternal itu tidak berpihak terhadap partai, tidak membesarkan partai. Itu kemarin kalah juga kan? Kalah juga. Kota Cilegon kalah juga. Kita akuin. Maka kita dorong pilkada-pilkada yang ada di Banten, sama saya wakil ketua DPW PAN, dan saya juga sebagai ketua KPPW, ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah ya. Jadi mendorong supaya kepala daerah itu, wakil kepala daerah didorong oleh partai internal. Itu pertama ya. Kedua, memang ngobrol-ngobrol sama DPP, ya dia menyambut baik ada kader-kader yang potensial. Ada saya di Cilegon, ada Pak Alawi juga berpotensial gitu. DPP ingin kader-kader itu bisa apa namanya ya bersaing dengan sehat ya. Siapa yang paling potensial, siapa yang kira-kira didorong, didukung oleh masyarakat lebih banyak, insya Allah partai akan memberikan restu pada orang yang berpotensi. Jadi belum satu nama juga di Cilegon? Belum, karena memang tahapannya belum. Rakerda itu kemarin tahun 2022, Rakerda itu Cilegon mengusung Pak Alawi. Saya juga hadir waktu itu ya. Selain modalnya partai politik, Kang Dede, apa yang menurut Kang Dede merasa yakin punya modal untuk maju di pilkada nanti? Konstituen yang sudah 3 tahun ini kita rawat. Yang setelah 3 tahun ini selama saya jadi anggota dewan, saya perjuangkan hak-haknya, saya perjuangkan aspirasi keinginannya. Saya kira itu adalah modal awal. Mohon maaf Kang Kitsan, saya itu kan 27.000. 27.000 itu secara persentase tertinggi seprovinsi Banten dari seluruh partai politik. Saya mendapatkan suara 13% dari pemilih sah. Itu terbesar dari seluruh dapil dan dari seluruh partai di Banten. Artinya 13% itu dari 100 ada 13 pemilih saya. Itu modal awal. 70% apa 7% lagi orang sudah bisa mengusung calon wali kota ya. Kalau yang lain jadi dewan itu paling cuma saya hitung provinsi Banten itu ada yang 9%, 7%. Yang tertinggi saya. Jadi saya dari 100 orang sudah 13 orang milih saya. Sudah itu percaya. Sudah percaya. Itu persaingannya ada 39 kemarin. Ada 39 calon, ada 3 kali 16 calon. Ada 16 partai, Pak. Kalau pilkada kan cuma 4 orang. Ya kita nggak usah ngomong sombong, dari 27 ya kali 4 aja kira-kira. Sudah 100.000 lebih udah menang. Dilipat gandakan yang sekarang kan cuma berapa? 70.000 kan? 70. Ya, luar biasa ternyata obrolan optimisme dari Kang Dewan ini. Harus optimis, luar biasa. Sama Mbak, mumpung masih muda, kita masa depan masih banyak. Kalau nggak kita uji, kita nggak bakal bisa meraih kesuksesan. Mantap. Tahan dulu Kang Dewan. Nanti kita uji lagi Kang Dewan komitmennya kepada apa tadi konstituen yang sudah memilihnya. Kita rehat dulu sejenak. Siap, ya. Kawan Fakta, kita kembali lagi bincang-bincang dengan Kang Dede Rohana Putra. Langsung saja saya sebut calon wali kota.
Kang DPRD Provinsi Banten yang mewakili konstituen dari Dapil Kota Cilegon di pemilu 2019. Dan sekarang optimis bahwa ternyata katanya konstituennya atau masyarakat Kota Cilegon memberi kepercayaan penuh kepada Kang Dewan untuk maju terus di 2024. Kang Dewan, cuma gini, yang jadi pertanyaan juga, selama Kang Dewan duduk di DPRD Provinsi ini udah hampir 3 tahun ya. Betul. Yang sudah dibawa ke Kota Cilegon apa dari dari kerja-kerja politik di parlemen 3 tahun ini? Baik, pertama Kang Ihsan secara fisik ya, secara fisik hampir tiap kelurahan ada kenang-kenangan saya. Ya. Kota Cilegon, lebih dari 43 titik yang kita dorong anggaran dari provinsi. Ada itu yang namanya balai warga, ada drainase, ada jalan hotmik, ada jalan beton, ada paving di seluruh kelurahan. Ya. Dan itu memang hasil dari usulan konstituen yang disampaikan ketika reses ya. Itu real, mereka yang merasakan. Saya nggak perlu publikasikan, nggak perlu undang media. Justru kepuasan tersendiri ketika konstituen yang mengusung kita, yang mengusulkan, kita kasih mereka, bangga banget. Suara mereka di reses diserap Dan langsung saya kawal. langsung dikawal. Langsung kawal. Terrealisasi di program-program. Itu hampir setiap kelurahan ada 1, ada 2, ada yang 3 titik selama 3 tahun terakhir. Itu pertama. Kedua, selain anggaran yang langsung usulan dari konstituen saya, ada hasil buah perjuangan saya ketika tahun 2020 saya menerima audiensi dari teman-teman guru SMA SMK swasta. Waktu itu minta mereka diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Waktu itu langsung kita rapat sama Pak Sekda waktu itu ya, sekarang jadi PJ Gubernur, kita diskusi bagaimana fraksi PAN waktu itu mendorong supaya ada perhatian. Direspon langsung, dihitung waktu biayanya nggak terlalu banyak, memang oke kalau kayak gitu tahun depan kita realisasikan. Maka alhamdulillah dari tahun 2022 sudah terrealisasikan seluruh itu ide awalnya dari kita. Ide awalnya dari saya gulirkan di fraksi, akhirnya menggelinding juga di teman-teman badan anggaran, akhirnya menjadi sebuah keputusan. Honor guru SMA SMK swasta. sekarang sudah di atas UMK kan? Bukan, ini yang swasta. Oh, yang swasta. Dulu nggak ada. Dulu baru ada, memang belum besar, baru 500.000 sebulan. Yang swasta ini. Kalau yang negeri kan memang sudah di atas ada, UMK, ini 4 juta lebih gitu ya, kan. Ini yang perintisan kita awal. Ternyata yang swasta juga sekarang dikasih honor oleh provinsi, berkat perjuangan parlemen. Selain dana dari BOS, ini di luar anggaran BOS, kita kasih lagi. Ya. Itu sudah dilaksanakan dalam perjuangan ya. Terus berikutnya kita perjuangan dari tahun 2020 ya. 2020 kita 2019 dilantik, 2020 kita berjuang bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu dulu pemerintah Cilegon itu, kota Cilegon dapatnya paling kecil, paling sedikit, karena wilayahnya paling kecil. Ketika saya jadi dewan saya nggak mau. Tapi tahun ini keputusannya kota Cilegon paling kecil juga, 5 miliar kalau nggak salah. Saya bercerita tahun 2020, karena waktu itu memang Pak Wali Kotanya menitipkan bagaimana mengawal. Ya tahun 2023 memang nggak minta dikawal. 2020 nggak minta dikawal, jadi saya lepasin. Kalau tahun 2020, 2021 waktu itu memang minta dikawal. Maka waktu itu masih 20 miliar ya? Yang per 45 miliar ya, tahun 2020, 2021-nya memang turun. Tapi dibanding dengan kota kita masih tinggi. Gitu. Tapi tahun-tahun berikutnya karena aspirasinya tidak disampaikan ke kita, ke DPRD Provinsi, jadi akhirnya saya lebih banyak mengawal ke program-program. Alhamdulillah tahun ini kita banyak kelurahan yang kita dorong, ada beberapa kelurahan yang dapat bantuan motor sampah. Tahun ini juga kita dorong, ada beberapa kelurahan posyandunya kita bantu dari provinsi. Jadi akhirnya saya perjuangkan aspirasi dari konstituen. Kalau dulu memang aspirasi wali kotanya nyampein kita langsung gitu. Apa karena wali kotanya beda? Gerbong ini. Kalau Pak Wali Kota yang sekarang Pak Eli baik, cuma memang tidak meminta itu untuk dikawal. Saya kira kan nanti tidak menjadi gayung bersambut. Kita kawal di sini ya, misalnya tidak mau nangkap, kan bersemua juga kita. Jadi kalau ibarat main bola voli harus ada yang bola umpan, ada tosernya, baru ada yang cepesnya. Ini nggak ada yang. Tapi saya kira panggungnya bukan hanya di bantuan keuangan, tapi program-program. Jadi Pak Wali perlu
ingat juga perlu tahu nih, Oh, iya. ya kan, bahwa bantuan keuangan yang kecil sekarang buat Kota Cilegon bukan karena tidak berjuang ya. Memang harus ada sinergi, kolaborasi, nggak bisa membangun Cilegon itu tidak selesai dengan APBD kota. Butuh APBD provinsi, butuh APBN, dan itu butuh komunikasi dengan berbagai pihak ya. Kita kan bukan Superman, jadi Ya. kalau misalnya kerjasama bisa kita dorong. Makanya kayak kemarin saya dalam setiap kali saya sampaikan, kita itu diskriminasi, Cilegon itu didiskriminasikan oleh pemerintah provinsi. Saya bilang dari 761 kilo jalan provinsi hanya 3,6 kilo Jalan di kota yang punya Cilegon. provinsi. Iya, yang ada di Cilegon. Harusnya kalau dibagi rata 700 itu berarti satu kabupaten kota 80 kilo loh. Artinya kan Ya. duit provinsi 2 triliun buat jalan. Rata gitu ya. Rata, ini masih cuma 3 koma. Makanya saya berjuang bagaimana supaya Jalan Lingkar Selatan statusnya dinaikkan. Suaranya Dewan Cilegon kan cuma 2 sekarang. Dari 3 orang meninggal 1 almarhum, sekarang sisa 2 orang. Tadi saya membacakan reses, saya sampaikan lagi kondisi Jalan Lingkar Selatan memprihatinkan, korban yang meninggal banyak, Ya. kendaraan yang rusak banyak. Saya bilang ini sudah memprihatinkan. Cuman kan tadi tidak kalau ibarat Polri mah jadi nggak jadi Cemesan, ya? cemesan karena kita perjuangkan pemerintah kotanya nggak membuat pengajuan, ya Betul. susah gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya ikhtiar aja dulu. Ya, soal JLS ini memang menarik dan juga menjadi buah bibir yang cukup hangat di tahun-tahun kemarin. Betul. Bahwa Kang Dede menggulirkan wacana untuk dialihkan ke provinsi. Iya. Tapi ya memang Tidak pemerintah kotanya yang punya kewenangan pemerintah kota kan, dia nggak mau menyerahkan. merasa sanggup atau Merasa sanggup harus bukan ego sektoral. aduh. Nah, makanya saya sampaikan Ini repot ini. dalam rangka membangun masyarakat itu harusnya dikesampingkan ego sektoral. Jadi harus yang dikedepankan adalah kepentingan bersama, jangan gengsi, jangan sektoral gitu loh. Ya. Yang penting kan masyarakat itu mendapatkan asas manfaat dari pembangunan. Betul. Gitu. Udah jangan gengsi-gengsi atau tadi wah sektoral Cilegon, pokoknya kayak seperti itu lah. Cilegon kaya, gitu. Punya uang gitu Tapi katanya. jalan berlubang di mana? Kalau berlubang sih apa cuma dingin itu bukan berlubang. Sepanjang jalan repot. Dan JLS memang sampai sekarang Sampai realisasinya belum ada dari kita pemerintah kota. diskusi sama Pak Wali Kota memang tidak ada anggarannya. Tahun ini cuma 7 miliar dari 162 miliar kebutuhan perbaikan JLS cuma 7 miliar. Jadi apa uang sebesar itu? Informasinya memang di tahun ini katanya akan ada rencana bantuan dari pemerintah pusat. pemerintah pusat. Mudah-mudahan transaksi ya. Mudah-mudahan, Nah, ya. Tapi kalau tidak terrealisasi ya yang jadi korban masyarakat. Kebetulan saudara saya bulan yang lalu dia meninggal, saudara saya. Jadi karena dia banyak berair, nggak tahu itu berlubang, terus memang yang namanya musibah ya, Ya. dia jatuh, kepalanya pecah, ya ini memang jadi aspirasi dari masyarakat. Kalau di selatan memang harus dari jalan vital harus segera diperbaiki. Dan Kota Baja, katakanlah Kota Cilegon disebut Kota Baja, persoalan infrastruktur ini masih jadi trending topik di pembahasan apa pada ya? hari ini seperti itu, pada hari Netizen padahal dan ini. 10 tahun yang lalu kita itu menjadi proyek mercusuar, banyak proyek-proyek mercusuar, Ya. infrastruktur fisik ya. Tapi sekarang memang itu tidak jadi primadona, jadi lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang mohon maaf misalnya lebih ke arah politis atau ke arah yang sifatnya SDM misalnya ya. Tapi kan fisik dirasakan oleh orang banyak. Kalau yang sifatnya pembinaan perorangan SDM dirasakan oleh 1-2 masyarakat yang mendapatkan bantuan. Kalau jalan kan sama orang kaya, orang miskin, semua orang merasakan gitu. Iya. Saya kira harusnya jadi prioritas harusnya. Tapi emang komunikasi dengan Pak Heldi, lagi-lagi saya tanya nih, Baik. dengan Pak Wali Kota. Saya sangat baik sama Pak Wali Kota, sama Pak Wakil, sama teman-teman di DPRD Kota. Tapi saya belum pernah lihat nih resesnya apa namanya anggota DPRD provinsi ke apa? Ke wali kota, ke OPD atau ke Sudah, pemerintah zaman daerah. Wali kotanya masih Pak Edi kita datang. Wali kotanya Pak Heldi pertama datang. Oh, gitu. Karena sekarang memang rada males. Bukan males, karena kesibukan lah. Karena kesibukan gitu. Karena tadi juga kita berjuang misalnya, tapi tidak disambut. Jadi akhirnya tidak gayung bersambut kan, percuma. Akhirnya saya lebih resesnya ke masyarakat aja. Waduh. Kita perjuangkan langsung. Kalau langsung ke wali kota yang lalu-lalu udah kita siapin nih. Kalau ibarat bola sudah kita pancing bagus, tinggal di kalau nggak di kan percuma kan.
Jadi Pak Heldi komunikasinya kayaknya perlu dibangun lagi nih. Komunikasi secara personal bagus, cuman memang komunikasi secara kolaborasi membangun Cilegon antara beberapa provinsi dengan kota memang mohon maaf memang masih kurang. Ini mungkin masukan juga buat wali kota. Saya sih sangat membuka pintu lebar dan komunikasi baik secara personal ya. Cuman memang kan ini harus antar lembaga pemerintah kota dengan DPRD provinsi ya. Tapi kalau OPD atau katakan ASN yang komunikasi khusus dengan Pak Dewan dulu ada. Nah, tapi setelah tahun 2021 memang karena ada pimpinan yang mungkin tidak mendorong hal itu, jadi akhirnya memang agak kurang. Khawatir mungkin kalau ASN komunikasi langsung gitu ya. Seperti itu kira-kira. Tapi secara personal baik hubungannya. Cuman tadi kalau ini kan harus secara kelembagaan ya. Kita harus sama DPRD, beliau harus sama pemerintah kota, tentu harus ada. Itu yang memang belum ada. Pernah dibangun dulu, tapi ternyata tidak terbangun. Sekarang nggak kurang. Tapi minimal kalau secara masyarakat, saya langsung turun dan sama Pak Heli secara personal saya sering WA, sering telepon, nggak ada masalah. Kawan Fakta, makin seru nih obrolan kita soal Cilegon yang sedang diperjuangkan oleh Kang Dede Rohana. Nanti kita sambung lagi Kang Dewan di sesi berikutnya. Kawan Fakta, kita kembali lagi dengan obrolan bersama Kang Dede Rohana, masih di podcast Persepsi Fakta, dan masih kita kupas lagi ada soal persepsinya Kang Dede untuk Cilegon ke depan. Tapi sebelum kita bicara Cilegon ke depan, kan perjalanan Kang Dede bertemu dengan konstituen atau juga memang situasi yang terjadi akhir-akhir ini secara politik. Suara-suara oposisi katakan gitu ya, suara-suara masyarakat sudah mulai muncul tuh. Bicara soal Cilegon harus ada perbaikan, Cilegon harus ada perubahan gitu. Yang ditangkap Kang Dede ini semua masih normal, aspirasi masyarakat kepada kepemimpinan yang sedang berjalan atau memang ada gelombang politik yang sedang dipersiapkan gitu. Memang karena ini tahun politik ya. Memang sebenarnya sih normalis saja kondisi kayak gini karena memang masyarakat tahu bentar lagi mau tahun politik. Jadi memang masyarakat juga tentu harapannya adalah ada perbaikan, ada perubahan, wajar ya. Ekspektasi yang awalnya misalnya Cilegon yang orde kemarin, misalnya sekarang ada wali kota baru, tentu harapannya ingin ada perubahan yang signifikan. Tapi ternyata misalnya perubahan sudah ada, tapi mungkin ekspektasi masyarakat terlalu tinggi atau harapan masyarakat terlalu tinggi atau mungkin janji yang terlalu tinggi. Memang belum sempat itu tertunaikan karena baru mau 2 tahun gitu ya. Mungkin ini juga menjadi catatan buat Pak Wali Kota maupun buat masyarakat ya, bahwa masyarakat tuh berharapnya seperti ini loh gitu. Harapannya seperti ini, dulu yang disampaikan seperti ini ya. Maka itu menjadi ada sebuah miss saya kira antara harapan dengan kenyataan. Nah, saya kira buat pendatang baru ini ya kesempatan itu selalu terbuka, apalagi dalam kondisi seperti ini. Problematikanya di mana sih sebenarnya yang katakanlah tidak dilakukan oleh pemerintah yang sekarang sehingga masih jadi PR besar buat ke depan Kota Cilegon? Kalau saya sih kenapa tidak bisa semua program maksimal, keterbatasan anggaran, prioritasnya terlalu banyak. Anggarannya terbatas, waktunya terbatas, itu doang. Bukannya Cilegon kota kaya? Kota kaya, memang kalau dibandingkan dengan Pandeglang yang jumlah penduduknya lebih banyak daripada Cilegon, jumlah wilayahnya, luas wilayahnya jauh lebih dari Cilegon, kita lebih kaya. Kita 700 sampai 800 miliar PAD-nya. Tapi kalau janjinya terlalu banyak dan akhirnya fokusnya terlalu banyak, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi harusnya kalau skala prioritas itu, kalau menurut saya, ada kelihatan ya jangan terlalu banyak. Tapi yang lain tetap jalan, tapi ada prioritas yang sedikit tapi kelihatan loh menurut saya. Maksudnya ini yang kemarin jual janji nih? Enggak. Kan yang namanya jual janji udah biasa. Udah biasa ya? Kan kita yang bisa jual janji kan gitu. Karena
dalam politik itu masa depan itu ya sebuah janji saya kira ya, tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan janji tersebut. Nah, kan karakter orang, gaya orang berbeda-beda. Kalau saya cenderung yang tidak mau berjanji, lebih baik janji itu 1, 2, 3 tapi terpenuhi, tapi realisasikan. Tapi beda misalnya ada orang yang pengen semua diambil, semua dijanjikan, ada juga yang kayak gitu. Tapi sisi positif dari pemerintahan yang sedang berjalan ini di Cilegon kan banyak juga. Banyak. Dan itu memang rasakan langsung. Misalnya RT RW happy gitu kan, karena honornya tertinggi seprovinsi Banten. Pernah jadi RW juga kan? Pernah jadi RT dong. Udah jadi RW juga. Tapi kalau dulu nggak happy sekarang happy. Dulu jadi RT nggak happy, bisa 10.000, 200.000, 250, 500 gitu ya. Saya udah selesai jadi RW langsung merasa kejutan. Terus pendidikan ya, banyak beasiswa, banyak dirasakan, termasuk program-program buat biaya operasional masjid ya. Saya kira banyak sih positif ya, walaupun memang tentu masih ada kekurangan. Namanya manusiawi, kita itu kan bukan manusia sempurna, bukan malaikat, pasti ada kekurangan. Saya kira itu tantangan wali kota sekarang, bagaimana bisa lebih mengurangi lagi kekurangannya ya, supaya harapan masyarakat bisa minimal ya, walaupun nggak bisa 100%, berapa puluh persen bisa terpenuhi. Kalau kewenangan kota kan memang juga terbatas. Misalkan kayak pendidikan, kan kota hanya pendidikan dasar yang mereka punya kewenangan. Nah, di pendidikan menengah atas ini kan ada di provinsi. Dan kebetulan komisinya Kang Dewan di Komisi 5 ya. Masyarakat Cilegon dalam mengakses pendidikan untuk menengah atas gitu kan ya, bantuan dari provinsi ini sudah seperti apa di Kota Cilegon? Kalau dalam hal pendidikan memang ada beberapa aspirasi tambahan SMA atau SMK, itu IPN-nya. Tapi setelah kita analisa, memang kalau kita tambahin misalnya di Grogol minta SMA atau SMK, tapi di situ banyak juga sekolah-sekolah swasta yang khawatir misalnya mati gitu ya, sekolahnya. Ini akhirnya kita pertimbangkan, makanya kemarin ya udah kalau gitu kita maksimalkan saja ruang kelasnya ya, supaya maksimal ruang belajarnya misalnya. Tapi memang ketika kita dorong juga ada sebuah persyaratan di kita itu pembebasan lahan yang sulit ya. Kalau saya bilang juga ke wali kota, Pak Wali jangan hanya bisa nambah SMP, yuk kita dorong nambah SMA. Ada nggak misalnya tanah pemerintah kota ya, atau misalnya fasos-fasum yang sudah serahkan ke pemerintah kota, atau ada tanah Pemkop ya, itu buat dibangun sekolah SMA. Mumpung saya jadi sekretaris Komisi 5 nih, bidang pendidikan, saya bisa kita dorong minimal ada kenang-kenangan. Ya kemarin sudah ada gayung bersambut, cuman memang belum ditindaklanjut itu. Ada minta di Grogol, katanya ada di Kelurahan Rawarum ada sebuah tanah Bengkok yang cuma nggak ada akses. Susah kalau nggak ada akses, bangunnya gimana, lewatnya gimana gitu ya. Nggak ada akses jalan, kalau lewat jalan sih bisa. Lebih repot lagi kan? Tambah repot lagi seperti itu. Misalnya. Ya kalau di dunia pendidikan memang sudah nggak ada lagi nih, katakanlah keluhan tidak bisa sekolah. Tapi problematika di dunia pendidikan kita soal pungli, ya. Kadang pembayaran udah gratis, gitu kan? Masuk sudah ada sistem yang mengatur adil gitu kan melalui PPDB online. Hanya soal pungli, soal remeh-temeh yang sedang berjalan di dunia pendidikan ini masih aja kita temukan. Dan justru sekarang itu mengejutkan. Saya mendapatkan aspirasi, datang langsung mereka dari forum komite sekolah SMA. Justru dengan pendidikan gratis mereka mengeluh. Mereka maunya pendidikan SMA itu jangan gratis. Jadi dibuat diusulkan supaya Pergub nomor 19 kalau nggak salah tahun 2020 itu minta direvisi supaya jangan pendidikan gratis boleh, tapi penerjemahannya. Ada ruang untuk partisipasi masyarakat. Karena setelah dihitung sama mereka, memang kita terima juga, memang kita hitung juga memang 20% APBD untuk pendidikan itu nggak ketemu. Karena APBD-nya rendah. Mungkin di Indonesia APBD Banten ke-5 ke-6 tertinggi. Tapi nggak cukup ternyata. Biaya gurunya tinggi. Kalau ingin melahirkan pendidikan yang berkualitas sekelas pendidikan di Eropa misalnya, di negara-negara maju nggak cukup. Kecuali misalnya APBD kita 100 triliun. Karena APBD 20% itu untuk bangunan juga kan? Untuk
Harusnya kan enggak ya? Fungsi pendidikan. Harusnya bukan ke situ gitu. Bukan hanya pembangunan sekarang. Dinas-dinas kesehatan yang berfungsi pendidikan masuk juga anggaran pendidikan. Dinas perpustakaan yang sifatnya fungsinya pendidikan masuk juga. Jadi tidak full di sekolah gitu ya. Full nggak sekolah. Maka untuk itu saya berasumsi kalau 20% itu tidak cukup dengan APBD kita. Kecuali APBD kita 50 triliun. 50 triliun dikali 20%, 10 triliun selesai semua. Itu DKI kayaknya. Maka misalnya sekarang kan kita 13 triliun, 25 triliun deh, atau 20 triliun deh, 20% cukup. Itu padahal Provinsi Banten APBD-nya gede. Apalagi kalau provinsi yang APBD-nya rendah, mungkin nambah nggak kurus SMA-nya, pendidikannya, karena 20% dari APBD-nya. Ya, jadi problema tetap ada ya. Tetap ada. dalam memang diprotes juga sama warga, khususnya sama orang tua. Ya. Ini orang tua SMA di beberapa kota, mereka malah protes. Pak, kalau bisa mah jangan pendidikan gratis. Kenapa? Kami tidak bisa berpartisipasi. Ketika kami berpartisipasi, banyak orang yang komplain, dilaporin, akhirnya termuan. Gitu. Padahal buat orang-orang menengah ke atas, mereka nggak mau gratis. Treatmentnya memang harus berbeda ternyata. Harus berbeda, makanya mereka bilang, Pak, saya ini kan manajer, supervisor, gaji saya 20 juta, masa disamain sama tetangga saya gaji UMK? Gratis itu buat mereka saja, katanya, kalau buat saya mah jangan. Ya juga. Dewan provinsi anaknya gratis. Formulanya harus ketemu itu. Harus ketemu, makanya itu kita sepakat pendidikan gratis itu untuk menengah ke bawah. Ya. Tapi untuk menengah ke atas nggak boleh gratis, kan nggak adil. Betul. Kan keadilan itu bukan berarti semua sama ratakan. Ya. Kalau orang yang mau berpartisipasi harus dibuka harus kerannya gitu. Tapi ketika itu dipungut, ada partisipasi dari masyarakat bukan temuan gitu. Akhirnya kan diceritakan orang. Tapi kalau buat menengah ke bawah, oke, memang masyarakat yang ekonomi menengah ke atas nggak banyak. Paling mungkin 5-10% atau 20%. 80%-nya misalnya oke lah tidak mampu, dia boleh mendapatkan fasilitas gratis. Tapi yang 20% ini kan punya kemampuan gitu. Cuma komitmen pengelola dananya kan, sekolahnya, kepala sekolah dan gurunya harus juga. Karena kita harus ada sebuah formula yang ada titik temu antara pengelola, antara siapa yang bisa ketika dia membantu misalnya jangan berempek kepada nilai anak, kepada privilege anak, kan nggak boleh juga misalnya kan itu yang coba kita bangun bagaimana nih, kita belum ada titik temu formulanya seperti apa. Kalau di dunia kesehatan, di Komisi 5 juga kan membahas kesehatan. Kalau fasilitas RSUD Kota Cilegon ini kan ternyata masih terbatas. Kayak CT scan aja belum ada. Ya. Ini kalau masyarakat Kota Cilegon, meskipun kata Pak Wali UHC-nya sudah tinggi dan bisa dilayani semua gratis. Tinggal menggunakan KTP. Seperti janji dulu Pak WH tuh. KTP bisa masuk rumah sakit. Nah, kalau di DPRD sendiri mendorong untuk fasilitas kesehatan di masyarakat gimana? Konsen terhadap kesehatan ya, anggaran buat BPJS masyarakat Banten 500 miliar. Yang tidak mampu itu? Tidak mampu. Terus kita konsen, nah sekarang yang sudah vaksin kan Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang sama Kota Selatan ya. Tinggal 3 lagi kalau saya Kabupaten Serang, Bangsa Pandeglang. Dari sisi kecukupan tempat tidur Cilegon sudah cukup bahkan lebih. Dan memang yang kurang di Lebak sama Pandeglang. Maka karena ketersediaan tempat tidur itu masih kurang di Lebak Pandeglang, kita mendirikan rumah sakit 2 sekaligus, yaitu rumah sakit Labuan sama rumah sakit Cilograng. Sekarang kita punya 2, RSUD Banten sama RSUD di Malingping. Dianggap masih kurang ketersediaan tempat tidur, kita bikinnya di Cilograng sama di Labuan. Ini sebagai bentuk komitmen supaya masyarakat itu bisa mengakses. Kalau Cilegon sih kota-kota Cilegon, Kota Serang, Tangerang sebenarnya aman dalam hal fasilitas kesehatan. Tinggal bagaimana orang mengakses. Nah, makanya sekarang sudah ada UHC ya. Jadi sudah banyak masyarakat yang tidak mampu sudah tercover dari program itu supaya bisa mendapatkan akses kesehatan lebih mudah, lebih gampang, gratis. Tapi kalau yang benar-benar tidak mampu, kayak sekarang ini kan kayak sedang ada wabah tuh ya, penyakit lumayan banyak rumah sakit penuh nih. Untuk Cilegon ke provinsi, rumah sakit provinsi, pelayanannya nggak dengan KTP saja sudah bisa. Bisa. Justru kita pemerintah provinsi membangun 8 lantai gedung RSUD Banten itu dalam rangka kita bisa menampung
rujukan pasien-pasien yang sudah tidak tertampung di kabupaten kota di sekitar Serang, Cilegon, Kabupaten Serang, coba rujukan yang sudah dibantu. Kan sudah kita bangun fasilitasnya, gedungnya lebih banyak lagi, kamarnya lebih banyak lagi, tempatnya lebih banyak lagi dalam rangka itu. Jadi kalau misalnya sudah tidak tertampung di kota Cilegon atau di Pandeglang, Lebak, kita buka. Selama di kita juga masih ada ya. Karena kalau itu dianggap masih kurang, kita bikin 2 rumah sakit. Insya Allah akhir tahun ini rumah sakit pelabuhan bisa operasi, termasuk rumah sakit Cilegon juga besar ya. besar. Luar biasa, kawan fakta. Oh, ternyata apa yang sudah dilakukan Kang Dewan ini kita harus terus ingat ini buat bekal kita nanti ketika 2024, benar gak yang yang sudah disampaikan oleh Kang Dewan dan ini menjadi rujukan kita. Tapi nanti kita sambung lagi Kang Dewan di sesi berikutnya. Kawan fakta. Oke kawan fakta, kembali lagi kita dalam perbincangan hangat dan makin hangat malam ini bersama Kang Dede Rohana Putra, politisi Partai Amanat Nasional yang siap gas di 2024. Jadi tadi sudah banyak hal yang kita perbincangkan mengenai apa yang sudah dilakukan dan diperjuangkan Kang Dede selama duduk di parlemen. Dan ternyata ini bekal untuk 2024. Tapi memang wacana politik 2024 ini benar-benar sudah diperhatikan benar nih oleh Kang Dewan. Betul, kita baca gerak-gerik, arah mata angin, ya, termasuk suara-suara dari masyarakat, mulai dari lubuk, sampai perkantoran, sampai rumah-rumah, kita dengar harapan, aspirasi, keinginan masyarakat tersebut dalam menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Yang paling krusial jadi satu hal diinginkan masyarakat terhadap wajah baru Kota Cilegon 2024. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Kang Dewan sendiri? Pertama saya lihat infrastruktur. Ya. Infrastruktur itu tetap menjadi primadona buat seluruh masyarakat, semua lapisan. Masyarakat ingin jalan itu bagus, lebar, trotoar cantik, taman-taman banyak, itu menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau ibarat itu rumah bersama. Sekarang mohon maaf, sudut kota mana yang menarik gitu ya, trotoar mana yang nyaman buat nongkrong, jalan kota yang mana yang rapi. Saya kira ini menjadi catatan bahwa Cilegon jalan sudah jelek, berdebu pula, sempit lagi. Sempit lagi. Aduh. Kedua memang berikutnya saya lihat banjir. Problem banjir ini akan terus-menerus meningkat kalau tidak ada penataan, tidak membuat grand design untuk jangka panjang, untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena pemukiman semakin banyak, area resapan air makin sedikit, debit air akan semakin besar. Kalau tidak persiapan dari sekarang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi kita akan makin parah, harus persiapan dari sekarang. Ya. Selain itu, saya lihat permasalahan Kota Cilegon berikutnya pengangguran. Pengangguran itu tidak selesai dengan pelatihan, tidak selesai dengan magang, tidak selesai dengan UMKM sekarang? UMKM nggak selesai. UMKM semua jualan, siapa yang belanjanya? Semua dilatih kelas, dilatih bikin tempe misalnya, dilatih pelatihan servis AC. AC yang mana lagi yang mau diservis misalnya? Magang kan nggak lama. Jadi harus ada terobosan-terobosan yang baru dalam rangka mengurangi secara signifikan pengangguran tersebut. Kalau dalam penanganannya hanya cara-cara yang konvensional, cara-cara standar, agak susah. Dan kita kan industri padat modal yang jumlah tenaga kerjanya butuhnya sedikit. Itu masalahnya. Maka ada terobosan bagaimana supaya ada industri padat karya di Kota Cilegon. Dan problem tadi infrastruktur, penanganan banjir dan tenaga kerja. Bagaimana memastikan kalau nanti itu dijalankan bukan hanya jadi bancakan proyek. ini problematik ya di Provinsi Banten. Isu soal bagaimana anggaran pemerintah ini hanya jadi bancakan proyek-proyek gitu ya, buat
kontraktor, OPD, pemerintah daerah, ASN. Ini kita harus menjamin ke sana supaya benar-benar tepat untuk memenuhi harapan masyarakat. Makanya ini peran serta partisipasi masyarakat, media, anggota dewan, pihak kepolisian, kejaksaan, saya kira sama-sama kita harus ngawasi, ngontrol bahwa proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah memang secara transparan, kualitasnya bagus, memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum, ya, dan itu memang menjadi tantangan buat kita. Memang indeks korupsi di kita masih tinggi saya kira, tapi sudah jauh menurun ketimbang 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ya. Ini sudah mulai membaik saya kira. Tinggal memang bagaimana budaya kita transparan, budaya kita kerja lebih sesuai dengan aturan, dan masyarakat harus makin cerdas, harus makin banyak monitor, termasuk teman-teman media. Kan yang paling ditakutin hari ini adalah media. Kalau sama media jangankan masalah anggota dewan wali kota, ya, jenderal aja bisa lumpuh kalau masalah sama media ini. Tapi media menyambut untuk setiap yang viral. Makanya kita ambil dewan viral kali ini. Ya, Kang Dewan, jadi tadi komitmen untuk bagaimana melaksanakan pemerintahan good governance gitu ya, transparansi. Dan ini kemungkinan besar PAN sendiri sudah mempersiapkan Kang Dede Rohana atau yang lain, ada nama Pak Alawi juga. Koalisinya sendiri yang kira-kira satu ide kemungkinan besar bisa jalan bareng, kan ya kita mau bongkar-bongkaran pemerintah yang sekarang ini kelihatannya lagi kurang mesra nih. Ya, saya kira pertama sampai hari ini tahapan pilkada belum ada, ya. Politik sangat dinamis, dan saya lihat figur-figur wali kota yang sekarang memang visinya sama. Tinggal bagaimana menerjemahkan visi itu. Kalau misalnya tujuannya memajukan kota Cilegon, itu kan visi umum. Ya. Nah, kira-kira nanti dia menerjemahkan visi itu cocok apa enggak? Nah, itu memang belum. Kalau tahapannya belum. Tapi selama ini sih, ya kita masih welcome sama teman-teman, sama partai politik yang lain, ya, dengan visi yang sama bagaimana membangun Cilegon lebih baik. Tapi bagaimana menerjemahkan itu mungkin nanti ketika tahapan pilkada itu sudah dilakukan, diskusi kecil, teknis sudah kita bangun, ada mungkin yang cocok seperti. Tapi nama sudah mulai muncul, yang katakanlah incumbent sudah kemungkinan punya hasrat. Calon yang sebelumnya dianggap status quo dan kalah, itu juga sudah mewacanakan lagi. Dan bisa ada pendatang baru juga selain newcomer lain ada ya? Ada kira-kira gitu ya. Dan itu memang sangat dinamis saya kira. Ya kita sih berharap pilkada itu menjadi ajang pemilihan putra putri terbaik kota Cilegon yang ingin memang berjuang dalam rangka membangun Cilegon yang lebih maju, yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan menjadi ajang kita sama-sama untuk sportif gitu ya. Tapi fixnya wali kota atau calon wakil wali kota nanti kan? Oh, saya nggak mau calon wali kota. Oh, nggak mau calon wali kota, yang lainnya nggak apa-apa. Nggak mau calon wakil wali kota. Nggak mau calon wakil wali kota. Waduh. Ya, jadi harus wali kota. Kalau misalnya calon wali kota, saya jadi DPR provinsi aja lah. Catat nih Pak Heldi. Jadi satu penantang Pak Heldi sudah jelas ini. Meskipun tadi disebut dinamis kata Kang Dewan ya. Dinamis. Tapi kita sudah punya batasan-batasan dulu ya, walaupun dinamis politik. Oh gitu. Tapi minimal batasannya jelas tuh. Kalau saya nggak mau jadi wakil, cukup jadi wakil rakyat aja. Iya. Karena jadi wakil nggak enak kan. Seperti yang sekarang sedang menjabat dan pecah kongsi. Itu no comment. Iya. Atau Pak Alawi kayaknya dipersiapkan juga jadi wakil. Bisa. Kelihatannya mesra juga dengan Pak Heldi kan? Ya, bisa. Tadi dinamis itu mungkin dilihat dari situ ya. Tergantung nanti peluangnya seperti apa. Saya kira sangat dinamis ya. Bisa saja misalnya selain saya ada Pak Alawi, bisa saja misalnya kalau Pak Alawinya berpotensi dan menerima jadi wakil, saya kira mungkin saja gitu. No problem kita kan. Luar biasa kawan fakta, obrolan hangat kita hampir 1 jam kita berbincang dengan Kang Dede Rohana, mantan aktivis mahasiswa, mantan ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon yang sekarang
duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dan siap ngegas 2024. Makasih Kang Dede. Siap, sama-sama. Sekali lagi mohon maaf Ya, ganggu waktunya. nggak apa-apa. Ya, kawan fakta itu tadi perbincangan hangat kita permulaan start awal menjelang 2024 dan nanti kita akan korek lagi ketika menjelang pemilu mungkin ya kepastian dan kesiapannya dari Kang Dede Rohana. Sekali lagi kawan fakta itu tadi perbincangan hangat kita mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Siap, ya. Kang Dede. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.